kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi kita kali ini dengan saya nih. Nah, kami berdua nih, Ya, kawan-kawan. Dengan saya Jenderal Amri, ini nyonya besar. isi tercinta kawan. halo guys. Rahmawati dia namanya. Ketemu lagi dengan saya yang mungkin biasanya saya tidak muncul dan kali ini muncul. Kawan-kawan sekalian, pengennya kita hidupnya berbahagia dan kekal ya, 1000 tahun. Tapi kan keinginan kita tidak semuanya bisa terpenuhi, kan gitu ya, Rahmati ya. Iya. Semuanya sesuai- ditentukan Tuhan ya. Tidak semua sesuai harapan kita ya. Ya, kita selaku suami istri pengennya sehidup semati. Tapi kan semuanya sudah ditentukan Tuhan. Kapan waktunya hidup, kapan waktunya mati, gitu ya kan? Gimana, Rahmati? Iya. Setuju. Nah, pada saat kita salah satunya sudah meninggal dunia, maka ada konsekuensinya kawan-kawan. Konsekuensinya ada 2. Pertama, apakah dia bertahan hidup sendiri atau dia akan kawin lagi, atau yang 2 kawan-kawan, bagaimana dengan harta yang harus dibagi karena adanya kematian. Orang selalu menyebutnya dengan sebutan Warisan. bagaimana dengan warisannya. Gimana Rahmawati? Ya, tentu harta itu bukan menjadi milik kita sendiri ketika salah satu sudah tiada ya. Ya. Gitu ya, Pak Amri ya. Jadi pada saat salah satunya telah meninggal, satu masih hidup, anak sudah besar-besar, sudah berumah tangga, dia sudah sibuk mengurus rumah tangganya, tinggallah si orang tua yang sendiri tadi. Kalau dia masih sehat, walaupun dia sudah tua, tapi jangan biarkan dia hidup sendiri. Kalau boleh saya usul, dia perlu teman bincang-bincangnya. Di kamar ada teman ngobrolnya, teman curhatnya di kamar. Dia tidur tidak sendiri, ada teman tidurnya. Walaupun dari sisi seksual dia sudah tidak sehat lagi, namun dia perlu teman hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi bagaimana Rahmawati? Kalau ada orang tuamu yang hidup sendiri, timbang dia bengong-bengong saudara, jangan perlakukan dia seperti orang tua. Anda kungkung dia, itu salah. Biarkan dia hidup sebagaimana biasanya. Kalau dia ingin berumah tangga, silakan saja. Tapi yang wajar-wajar, jangan cari yang muda dong. Disesuaikan dengan kondisinya, teman curhat yang nyambung. Ya 50 ke atas kan wajar. Kalau dia 60-an, dia cari pasangannya 50 ke atas. Kalau dia yang sendiri itu adalah seorang wanita atau sebutan dengan janda, maka carilah yang duda yang umurnya di atas dia. Biar komunikasinya nyambung. Jangan cari yang berondong dong. Jangan cari yang muda. Anda menyiksa diri Anda. Komunikasi aja nggak nyambung. Kemudian bagaimana dengan tuntutan seksual? Itu lebih bahaya lagi, saudara. Gimana Rahmawati? Ya, tentunya kembali ke orangnya ya Pak Amri. Nah, anak Anda susah menyebut atau memanggil istri baru dari ayahnya. Kalau muda banget, lebih muda lagi dari anak Anda. Anak Anda memanggil apa dengan sebutan ibu, padahal muda dari dia.
Nah, yang wajar 50 ke atas. Ya begitu ya? Ya, tentunya kan tidak semua orang yang mungkin berharapnya seperti itu. Ada yang dia mungkin nyaman dengan kesendirian, ya kan? Ya, yang penting nyaman ya. Kalau dia nyaman dengan kesendiriannya, silakan. Tapi kalau dia berkeinginan, anak tidak boleh menahan. Anak tidak boleh melarang keinginan orang tuanya untuk berumah tangga lagi dengan wanita yang layak dipanggil ibu oleh anak-anak. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, adalah bagaimana dengan harta. Bagaimana membaginya warisan terus. Saudara-saudara sekalian, kalau cara membagi yang lebih baik sesuai dengan kaidah hukum adalah bagi dulu harta gonogininya. Kalau yang meninggal itu adalah seorang suami, maka 50% harta gonogini suami itulah yang jadi warisan. Karena dia meninggal, harusnya kan dia 50% itu dinikmatinya waktu dia berpisah sama istrinya. Gonogini namanya, 50% istri, 50% suami. Begitu dia meninggal, maka 50% jatah dia itu, saudara, itulah yang menjadi warisan. Gitu. Dan yang 50% tetap menjadi harta gonogini milik ibu atau istri yang masih hidup. Dengan ahli waris tentunya. Nah, begini dia caranya. Begitu si ayah meninggal, tinggal si ibu sama anak laki-lakinya atau anak perempuan. Maka cara membaginya 50% keluarkan dulu. Itu namanya harta gonogini si ibu. Keluarkan 50%. Tinggal 50% jatah si ayah. 50% itu gonogini si ibu. Itu milik ibu yang masih hidup. 50% jatah si ayah, itulah yang menjadi bundel waris. Itulah yang menjadi warisan. Jadi karena meninggalnya si ayah. Andri, jadi Ya. yang 50% tadi yang menjadi hak si ayah itulah menjadi warisan. Ya, itu menjadi warisan. Itulah menjadi harta warisan. Ya, apakah si ibu juga dapat yang dapat? Jadi ada dua cara. Kalau secara KUH Perdata yang berlaku untuk orang yang di luar Islam agamanya, maka cara membaginya setelah dikurangi 50% gonogininya, 50% gonogiri hak orang yang meninggal tadi, si ayah tadi, maka itu menjadi warisan. Maka 50% tadi kalau secara KUH Perdata itu bagi rata. Ahli waris yang hidup bagi rata dia. Secara KUH. Si ibu dapat lagi di situ. Double, itu. Ya? Si ibu dapat lagi sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan haknya sebagai ahli waris dari si almarhum suaminya. Gitu. Di samping anak perempuan ataupun anak laki-laki. Itu menurut KUH Perdata. Tapi kalau menurut hukum Islam bukan bagi rata seperti tadi. 50% yang merupakan jatah gonogini almarhum yang si ayah tadi itu menjadi bundel waris, dan itu dibagi menurut ketentuan faraid, menurut ketentuan Islam dalam pembagian warisnya. Contohnya, anak laki-laki akan mendapat 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Si ibu akan mendapat lagi di situ jatahnya selain gonogini tadi. Dia akan mendapat sesuai dengan ketentuan. Ada lagi ayah dan ibu atau orang tua dari almarhum si ayah yang meninggal tadi, kalau masih ada orang tuanya hidup, orang tuanya masih dapat lagi dari bundel waris. Di samping anak-anaknya. Saudara gitu ya sekalian, pada saat telah diketahui pembagian dari
harta warisan itu menurut ketentuan hukum Islam atau menurut hukum faraid, maka bolehlah dilaksanakan musyawarah mufakat, yang mana kalau dia merasa sebelum mendapatkan harta itu dia sudah berada dalam posisi yang kaya, sementara adiknya atau abangnya masih memerlukan dukungan harta untuk modal usaha atau dukungan harta untuk pendidikan dari ponakannya, maka bolehlah disepakati dalam musyawarah keluarga, di mana si abang yang laki-laki yang harusnya mendapat 2 kali lebih besar dari adiknya yang perempuan, bisa saja dia menghibahkan separuhnya harta warisan yang merupakan hak dia untuk kepentingan ponakannya yang perlu biaya untuk sekolah anak dari adiknya. Atau bisa saja dia menghibahkan untuk adiknya dalam rangka membangun rumah, karena adiknya perlu dukungan dana untuk membangun rumah, atau adiknya belum punya rumah, maka dengan ikhlas dia berbagi kepada adiknya yang memerlukan dukungan dana. Jadi Islam mengajarkan apabila Anda ikhlas membagi, setelah Anda mengetahui pembagian Anda, dan bagilah kepada yang lebih memerlukan, utamakan keluarga Anda. Kalau dilihatnya adiknya masih dalam kondisi yang miskin, adiknya perlu dukungan dana, kenapa tidak? Dia merelakan bagiannya, sebagian besar atau sebagian kecil atau seluruhnya kepada adiknya, agar adiknya bisa lebih berkembang atau adiknya bisa hidup lebih layak dengan sokongan dana warisan yang diikhlaskan, dihibahkannya untuk kepentingan adiknya agar berkembang, agar bisa hidup lebih layak. Berbagi itu indah, saudara-saudara, dan Islam menempatkan sedekah orang yang berbagi itu pada posisi yang sangat mulia. Kawan-kawan, demikian sekilas mengenai tadi paparan Pak Amri tentang pembagian hak waris Dalam kondisi santai, di ruangan terbuka, maka mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bincang-bincang santai, sharing-sharing ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada sana sini kesalahan kami mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita ketemu kembali ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Mantap. Mantap.